Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah senantiasa kami merasakan penggembalaan Tuhan melalui firman-Mu setiap hari. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yehezkiel 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dibaini auma manolongi biru-biru kuasa unang beri pepupusan jala au mamutus uhum diholak kolang di biru-biru martibaku biru-biru. Aku akan menolong domba-dombaku. Gembala yang jahat tidak saja mementingkan diri sendiri tapi juga merusak. Seorang hamba Tuhan yang membuat situasi membingungkan bagi orang lain dengan menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, mengajarkan ide-ide yang keliru dan bertindak dengan penuh dosa, merusak makanan rohani kawanan dombanya. Berbeda dengan gembala-gembala jahat dari umat Allah masa kini, Allah akan mengutus seorang gembala yang sempurna, Sang Mesias, yang akan memperhatikan setiap kebutuhan umatnya dan mendirikan sebuah kerajaan dengan damai sejahtera dan keadilan yang sempurna. Damai di sini bukan hanya sekedar tidak ada konflik, tetapi merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan rasa aman. Gembala yang jahat yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan merusak domba-domba yang digembalakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada sang pemilik kawanan domba tersebut. Jika Allah memberikan tanggung jawab domba untuk digembalakan bagi kita, tentu kita harus memberikan yang terbaik buat umat gembalaan kita, bukan hanya memikirkan keuntungan bagi diri sendiri. Kenyataannya, Allah melihat umat pilihannya memiliki gembala, termasuk para pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan umat atau rakyat yang sedang dipimpinnya. Jika kita dalam posisi sebagai umat atau masyarakat yang memiliki pemimpin atau gembala seperti yang digambarkan Yehezkiel ini, yaitu gembala yang jahat, tetaplah berharap kepada Allah. Tetaplah setia kepada Allah pemilik kita. Dia akan memberikan yang baik bagi kita. Dia akan menolong kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa Allah yang menggembalakan kita, Dia akan menolong kita dari gembala-gembala yang jahat itu. Bahkan tidak hanya menolong, Dia akan memusnahkan segala kejahatan. Asal kita taat dan setia kepadanya. Bahkan hari ini dikatakan kepada kita bahwa Dia sendiri yang akan menggembalakan kita, domba-dombanya. Allah tidak akan membiarkan umatnya digembalakan oleh gembala-gembala yang jahat. Yesus menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan memang Dialah gembala kita yang baik. Jika dunia ini banyak mempengaruhi gembala dan para pemimpin menjadi berlaku sesuai dengan kehendaknya, tidak demikian dengan Yesus yang kita sembah. Yesus adalah gembala yang menuntun kita setiap langkah kita, hingga kita dapat mendapatkan kebutuhan yang telah disediakan bagi kita. Dia tidak hanya sekedar menolong, tetapi Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, menuntun langkah kita hingga kita menerima segala yang kita butuhkan sesuai dengan waktu yang dikehendakinya, sesuai dengan kehendaknya. Dia adalah gembala yang memberi keselamatan bagi kita dan senantiasa memelihara hidup kita. Yesus menjaga kita supaya kita tidak menjadi mangsa bagi gembala-gembala yang jahat yang digambarkan oleh Yehezkiel. Sebab selayaknya lah kita yang telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepadanya mendapatkan perlindungan dari Allah. Yesus sebagai gembala kita yang baik, Dia juga akan menjadi hakim bagi kita. Jika di dalam kawanan terjadi perkelahian, maka sebagai gembala yang baik, Dia akan menjaga kawanan dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Namun makna terdalam dari ungkapan Yehezkiel ini adalah bahwa Yesus yang akan menghakimi kita kelak sebagai umat yang telah digembalakan olehnya. Standar penghakimannya bagi kita adalah sebagai umat yang digembalakan, tentu harus memiliki karakter ketaatan dan kesetiaan penuh kepada Yesus Kristus.
Sahabat yang baik hati, mari tetap berada dalam kawanan di mana Yesus sebagai gembala kita, Dia yang menolong kita, Dia yang tetap menuntun kita, memelihara kehidupan kita. Tetap setia, taat, dan beriman sepenuhnya hanya kepada Yesus sebagai gembala yang baik yang menolong kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa menuntun kami supaya kami tidak diterkam, tidak dimangsa oleh kejahatan-kejahatan di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap setia, taat, dan beriman sepenuhnya hanya kepadamu saja di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.